Baik, selamat pagi untuk Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi terkait dengan manajemen pembelanjaan. Sebelum itu, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Yang pertama, ada saya Anggi Dewi Saputri dengan NIM 201705103. Yang kedua, saya sendiri Niputu Putri Prananti Utami dengan NIM 20170511045. Yang ketiga, Dito Sanjaya dengan NIM 201705150. Yang keempat, Raffi Muhammad Fakih dengan NIM 20170511051. Dan yang kelima ada Handani Zandrato dengan NIM 20170511060. Next. Materi yang akan kami jelaskan pada kali ini, yakni yang pertama adalah pentingnya manajemen pembelanjaan, yang kedua pengertian permodalan atau pembelanjaan, yang ketiga pembelanjaan aktif dan pasif, yang keempat sumber-sumber permodalan, dan yang kelima unsur-unsur kontinuitas atau daya tahan perusahaan. Next. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pentingnya manajemen pembelanjaan. Next. Seperti yang kita ketahui, uang memiliki peranan yang sangat penting bagi individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, menurut William H. Chung Yam, uang didefinisikan sebagai as that which is generally accepted as a payment for a good and service is the lifeblood of an economy. Nah, apabila diterjemahkan, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang diterima umum sebagai pembayaran barang dan jasa yang merupakan darah kehidupan ekonomi. Next. Nah, adapun fungsi uang, di mana yang pertama, uang berfungsi sebagai alat tukar, yang kedua, uang berfungsi sebagai alat pengukur nilai, dan yang ketiga, uang berfungsi sebagai alat penyimpanan bernilai. Next. Nah, seperti yang kita ketahui, uang yang beredar di masyarakat diciptakan oleh bank. Nah, bagaimana sih bank menciptakan uang? Nah, pada mulanya seseorang menyimpan uang di bank dalam bentuk diamond deposit. Nah, setelah itu bank juga akan memberikan cek kepada orang yang memiliki rekening di bank. Kemudian bank menciptakan uang apabila ia memberikan pinjaman. Kemudian uang pinjaman tersebut nantinya akan disimpan dalam rekening penerima dan orang yang meminjam tersebut dapat menarik cek untuk mengambil uang. Next. Peranan uang dalam perusahaan. Nah, apabila uang kita hubungkan dengan perusahaan, tentunya uang memiliki peranan penting dalam aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, disinilah peran penting manajemen, di mana para manajer perusahaan tentunya dituntut untuk mempelajari berbagai sumber dan penggunaan dana alternatif pada pengambilan keputusan. Misalnya, ketika mereka harus memilih antara dana-dana eksternal dan dana internal. Kemudian proyek-proyek jangka pendek maupun jangka panjang, dan aktivitas perusahaan lainnya. Nah, pada umumnya perusahaan memiliki fungsi sosial yaitu mencari dana bukan saja dari pihak eksternal perusahaan, tetapi juga bagaimana perusahaan khususnya manajemen di sini dapat menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Next. Dan seiring perkembangan zaman, tugas manajer pembelanjaan tidak hanya mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan, dan mencari dana. Next. Akan tetapi, tugas manajer pembelanjaan juga harus mampu menginvestasikan dana, mengatur kombinasi sumber dana yang optimal, dan mendistribusikan keuntungan atau pembagian dividen dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Next. Nah, setiap perusahaan
tentunya selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan operasinya sehari-hari, maupun untuk mengembangkan perusahaan. Nah, kebutuhan dana tersebut baik berupa modal kerja maupun pembelian aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva tidak tetap. Nah, oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan harus mampu mencari sumber dana dengan komposisi yang yang menghasilkan beban biaya paling murah atau minimum, namun mampu memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, maka kedua hal tersebut tentunya dapat diupayakan oleh manajemen pembelanjaan. Nah, adapun fungsi dari manajemen pembelanjaan yang pertama perencanaan keuangan dan peramalan, di mana manajemen pembelanjaan ini bertanggung jawab untuk merencanakan dan memperkirakan kebutuhan keuangan bisnis dengan memberikan perincian mengenai jumlah uang yang akan dibutuhkan untuk membeli aset yang berbeda untuk perusahaan dan mengetahui apa yang harus mereka keluarkan untuk modal kerja dan aset tetap untuk bisnis. Nah, selain itu pula, manajemen pembelanjaan juga harus dapat membuat rencana ke depannya untuk dana yang dibutuhkan perusahaan serta merancang lini bisnis mana yang akan dikembangkan, direalisasikan maupun diberhentikan. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu penentuan komposisi modal, di mana manajemen pembelanjaan ini harus mampu menentukan komposisi modal yaitu campuran utang dan ekuitas yang dapat digunakan untuk membiayai peluang investasi menguntungkan di masa depan. Kemudian fungsi yang ketiga, mempertahankan likuiditas yang tepat. Nah, di mana manajemen pembelanjaan ini harus mampu menentukan apakah ada permintaan untuk aset likuid dan harus mengatur aset-aset sedemikian rupa sehingga bisnis tidak mengalami kelangkaan dana. Kemudian yang keempat, mengelola surplus, di mana manajemen pembelanjaan ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana penjualan surplus aset dan investasi dengan cara yang lebih produktif secara otomatis dapat meningkatkan probabilitas perusahaan. Kemudian fungsi yang kelima yaitu kontrol keuangan. Nah, kontrol keuangan dapat ditafsirkan sebagai analisis hasil dari aktual perusahaan, didekati dari perspektif yang berbeda pada waktu yang berbeda pula, dibandingkan dengan tujuan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dalam rencana bisnis. Nah, sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait dengan permodalan atau pembelanjaan. Next. Permodalan atau pembelanjaan merupakan cara dan usaha yang diupayakan dan dilakukan suatu perusahaan untuk mencari dana atau kekayaan guna kelancaran jalannya perusahaan tersebut. Next. Di dalam suatu perusahaan terdapat tahapan dalam permodalan atau pembelanjaan dana dari perusahaan itu sendiri. Yang pertama adalah perancangan anggaran dan penggunaan dana. Di sini dana dirancang untuk apa dana tersebut akan dikelola oleh suatu perusahaan tersebut. Yang kedua adalah pencarian dan pengumpulan dana. Dalam pencarian dan pengumpulan dana terdapat dua jenis dana yang akan diterima, yaitu yang pertama adalah dana kekayaan tangan pertama, dan yang kedua adalah dana kekayaan tangan kedua. Dan yang ketiga adalah pembelanjaan barang modal dan keperluan perusahaan lainnya. Pembelanjaan barang modal tersebut adalah misalnya seperti aset tetap, persediaan barang dagang, dan semacamnya. Selanjutnya, next. Terdapat dua jenis dana berdasarkan sumber yang diperoleh. Yang pertama adalah dana kekayaan tangan pertama, dan yang kedua adalah dana kekayaan tangan kedua. Dana kekayaan tangan pertama merupakan dana yang diserahkan langsung oleh pemilik uang kepada pihak yang membutuhkannya. Misalnya, ketika seorang pemilik perusahaan meminjam uang dari pengusaha lainnya. Yang kedua adalah ada dana kekayaan tangan kedua, yang merupakan dana yang diperoleh dari pihak perantara, misalnya dari bank atau lembaga simpan pinjam lainnya. Next.
Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ansa. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang ketiga, yaitu pembelanjaan aktif dan pembelanjaan pasif. Next. Perlu kita ketahui bahwa pembelanjaan pasif ini adalah suatu usaha dari perusahaan untuk mendapatkan dana untuk nantinya membiayai perusahaan atau usahanya tersebut. Atau dengan kata lain, merupakan sumber permodalan yang terlihat pada sisi kredit neraca. Sedangkan pembelanjaan aktif ini merupakan suatu kegiatan perusahaan dalam menggunakan dana. Hal ini bisa dilihat dalam sisi debit neraca yang ada pos-pos di mana dana tertanam. Misalnya ada dalam bentuk kas, bank, piutang, barang, mesin, inventaris, dan lainnya. Nah, jika di dalam suatu perusahaan ini mendapatkan kredit jangka pendek atau jangka panjang yang terlihat pada kredit neraca, maka penggunaannya harus digunakan untuk investasi jangka panjang. Maka hal itu jangka waktu tersebut. Hal itu karena jika jangka pendek digunakan untuk investasi jangka panjang, maka perusahaan akan menemukan kesulitan saat pelunasan kredit tersebut. Sehingga baik pembelanjaan aktif ataupun pasif ini merupakan pokok permasalahan di dalam financial management. Next. Pada hakikatnya, masalah pembelanjaan ini menyangkut masalah keseimbangan finansial di dalam perusahaan. Masalah pembelanjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi, menurut Bambang Rianto ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu masalah dalam pembelanjaan pasif dan masalah dalam pembelanjaan aktif. Yang pertama yaitu akan saya bahas mengenai masalah dalam pembelanjaan pasif, di mana dalam masalah pembelanjaan pasif ini mencakup masalah yang berkaitan dengan usaha penarikan modal, di mana masalahnya yaitu bagaimana perusahaan tersebut dapat mendapatkan modal yang dibutuhkan dengan persyaratan yang menguntungkan. Nah, masalah ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu masalah dalam pembelanjaan kuantitatif dan masalah dalam pembelanjaan kualitatif. Yang pertama yaitu mengenai pembelanjaan kuantitatif, di mana masalah penentuan besarnya atau kuantitas modal yang diperlukan yang akan ditarik. Yang kemudian yaitu yang kedua masalah dalam pembelanjaan kualitatif, di mana masalah penentuan jenis atau kualitas modal yang akan ditarik yang dapat mencakup persoalan tentang berapa lama modal yang akan ditarik. Kemudian masalah yang kedua yaitu mengenai masalah dalam pembelanjaan aktif, di mana dapat dilihat dari sudut perusahaan yang mempunyai uang untuk diserahkan pada perusahaan lain atau ditanamkan dalam perusahaannya sendiri. Dalam pembelanjaan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembelanjaan dari dua perusahaan atau external financing dan pembelanjaan dari dalam perusahaan atau internal financing. Yang pertama yaitu mengenai pembelanjaan dari dua perusahaan, di mana pembelanjaan ini merupakan bentuk pembelanjaan di mana usaha pemenuhan dana adalah diambilkan dari sumber-sumber modal yang berada dari dua perusahaan. Pembelanjaan ini bisa meliputi pembelanjaan sendiri dan pembelanjaan asing atau pembelanjaan dengan barang, di mana pembelanjaan sendiri ini merupakan pembelanjaan yang dijalankan dengan memenuhi kebutuhan modal yang berasal dari pemilik, peserta, dan pengambil bagian atau modal saham, modal peserta, dan lain, yang kemudian menjadi modal sendiri di dalam perusahaan. Kemudian mengenai pembelanjaan asing, di mana merupakan suatu pembelanjaan yang dijalankan dengan memenuhi kebutuhan modal yang berasal dari para kreditur atau dari kredit dari bank, kredit dari penjualan, kredit dari obligasi, kredit dari negara, dan kredit asuransi. Kemudian yang kedua yaitu mengenai pembelanjaan dari dalam perusahaan, di mana pembelanjaan ini merupakan pemenuhan kebutuhan modal untuk diambil alihkan dari luar perusahaan, melainkan dari fund yang dibentuk atau dihasilkan dari dalam perusahaan. Ini berarti suatu pembelanjaan ini berasal dari pembelanjaan kekuatan sendiri. Pembelanjaan dari dalam ini meliputi pembelanjaan internal dan pembelanjaan intensif. Next. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi yang keempat yaitu mengenai sumber-sumber permodalan. Pada umumnya kita mengenal dua sumber permodalan, yaitu yang pertama sumber permodalan sendiri dan yang kedua sumber permodalan asing. Yang pertama, sumber permodalan sendiri.
Sumber ini berasal dari para pemilik perusahaan atau bersumber dari dalam perusahaan. Misalnya penjualan saham, simpanan anggota pada bentuk usaha koperasi, dan cadangan. Kekayaan sendiri ini mempunyai ciri, yaitu terikat secara permanen dalam perusahaan. Yang kedua yaitu sumber permodalan asing. Sumber ini berasal dari pihak luar perusahaan, yaitu berupa pinjaman jangka panjang atau jangka pendek. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman yang jangka waktunya maksimum 1 tahun, sedangkan pinjaman yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun disebut kredit jangka panjang, seperti obligasi, hipotek, dan sebagainya. Ciri dari kekayaan asing ini ialah tidak terikat secara permanen, hanya terikat sementara, yang sewaktu-waktu akan dikembalikan lagi kepada yang meminjamkan. Perbedaan kekayaan sendiri dengan kekayaan asing. Dari uraian tadi, dapat kita lihat perbedaan antara kekayaan sendiri dengan kekayaan asing adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, kekayaan sendiri berasal dari pemilik, sedangkan kekayaan asing berasal dari pihak luar perusahaan. Yang kedua, kekayaan sendiri terikat secara permanen dalam perusahaan, sedangkan kekayaan asing terikat sementara. Yang ketiga, kekayaan sendiri mendapatkan bagian laba, sedangkan kekayaan asing mendapatkan bunga. Dan yang keempat, kekayaan sendiri memikul resiko secara mutlak. Jika perusahaan menderita rugi, maka kerugian ini dibebankan terhadap kekayaan sendiri. Dengan beberapa perbedaan tersebut, kita dapat melihat apa fungsi dari kekayaan sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai garansi terhadap kekayaan asing. Dan yang kedua, sebagai modal sendiri. Yang ketiga, sebagai unsur pemikul resiko. Yang keempat, sebagai working capital atau modal kerja. Dan yang kelima, sebagai alat penjaga likuiditas. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan submateri yang kelima mengenai unsur-unsur kontinuitas atau daya tahan perusahaan. Next. Unsur kontinuitas ini merupakan unsur-unsur yang digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Maka pimpinan harus menjaga unsur kontinuitasnya. Nah, dalam unsur ini terdapat 5 bagian, yaitu soliditas, likuiditas, solvabilitas, credit standing, dan rentabilitas. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai dua bagian tersebut mengenai soliditas dan likuiditas. Next. Di mana yang pertama yaitu soliditas. Soliditas ini dapat diartikan sebagai besarnya kepercayaan masyarakat pada perusahaan. Hal itu karena ingin dan mampu menepati kewajibannya. Nah, di dalam soliditas ini terdapat 3 macam soliditas, di antaranya soliditas finansial, soliditas komersil, dan soliditas moral. Yang pertama yaitu ada soliditas komersil, di mana soliditas ini merupakan kepercayaan dalam bidang keuangan. Hal ini tergantung pada jenis perusahaan, kecakapan pimpinan, tabiat pimpinan. Faktor ini akan membawa pengaruh kepada besar kecilnya risiko perusahaan. Hal itu karena apakah ada kemungkinan uang yang diinvestasi dalam perusahaan akan hancur atau tidak. Yang kedua yaitu mengenai soliditas komersil, di mana kejujuran para pimpinan dalam menepati perjanjian dagang. Janji harus ditepati terutama di dalam pelaksanaan segala persyaratan perjanjian antar perusahaan dengan pihak lainnya. Dan yang ketiga yaitu mengenai soliditas moral, di mana soliditas moral ini merupakan kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin perusahaan. Apakah ada cacat dalam perilakunya? Oleh sebab itu, pada saat mengajukan permohonan kredit, biasanya diminta nama dan riwayat hidup dari pimpinan perusahaan tersebut. Next. Yang kedua yaitu mengenai likuiditas, di mana likuiditas ini berasal dari kata liquid yang artinya cair. Nah, pengertian likuiditas ini dapat mencakup 3, yaitu yang pertama likuiditas badan usaha, di mana likuiditas ini merupakan kemampuan badan usaha melunasi utang-utangnya yang jatuh tempo. Yang kedua yaitu likuiditas perusahaan, di mana likuiditas ini berarti kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran atau menyediakan alat-alat lancar tepat pada waktunya guna kelangsungan proses produksinya, sehingga harus tersedia alat liquid yang cukup pada saat membeli bahan baku, membayar upah kerja untuk proses produksi tersebut. Dan yang terakhir yaitu likuiditas dapat diartikan sebagai suatu aktiva, di mana merupakan suatu kemampuan, suatu aktiva atau aset untuk dijadikan uang tunai pada waktu tertentu.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait unsur-unsur kontinuitas. Baik, yang ketiga itu ada solvabilitas. Yang dimaksud dengan solvabilitas ialah kemampuan suatu perusahaan untuk dapat membayarkan semua utang-utangnya jika pada saat itu perusahaan dibubarkan. Oleh karena solvabilitas berhubungan dengan kemungkinan dibubarkannya perusahaan, maka penilaian dari aktiva yang dimiliki perusahaan harus didasarkan atas dasar nilai jualnya. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu solvabilitas sama dengan nilai jual aktiva dibagi jumlah seluruh utang dikali 100%. Jika rasionya lebih besar dari 100%, maka perusahaan dianggap solvable. Artinya dapat membayar semua utangnya jika pada saat itu perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Next. Baik, yang selanjutnya yang keempat ada credit worthiness, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kredit karena dipercaya. Jika soliditas, likuiditas, dan solvabilitas baik, maka kredit worthiness-nya akan baik. Unsur ini saling membantu, dapat dikemukakan 4 macam variasi hubungan antara likuiditas, solvabilitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang liquid dan solvable ini merupakan suatu keadaan ideal yang terbaik bagi perusahaan dan juga untuk credit worthiness. Yang kedua, perusahaan yang liquid tetapi tidak solvable, ini perusahaan ini bisa berjalan terus karena dapat membayar utang-utang jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo. Mungkin dengan cara gali lubang tutup lubang, tetapi akan mengalami kesukaran manakala perusahaan tidak sanggup membayar utang jangka panjang karena aktifanya lebih kecil dibanding dengan utang. Yang ketiga, perusahaan yang tidak liquid tapi solvable. Perusahaan ini mempunyai aktiva yang besar, kekurangan alat liquid. Akibatnya, perusahaan sering meminta penanggulangan pembayaran utang. Yang terakhir, yang keempat, perusahaan yang tidak liquid dan tidak solvable. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang terburuk kondisinya dan harus direorganisasi. Next. Baik, yang terakhir yang kelima ada rentabilitas, yaitu perbandingan antara hasil dan modal yang mendatangkan hasil tersebut. Pengertian rentabilitas mencakup 2 hal, yaitu yang pertama, rentabilitas badan usaha ialah perbandingan antara pendapatan dengan kekayaan yang ada. Pendapatan ini ialah pendapatan dengan kekayaan yang ada. Pendapatan ini ialah pendapatan neto sesudah dikurangi pajak. Yang kedua, rentabilitas perusahaan ialah perbandingan antara pendapatan perusahaan dengan kekayaan yang dipakai dalam perusahaan. Ada 2 jenis kekayaan yang terpakai dalam perusahaan, yaitu kekayaan sendiri dan kekayaan asing. Pandangan pertama menimbulkan pengertian rentabilitas ekonomi atau return of investment, yaitu perbandingan antara yang pertama laba yang diperoleh dalam perusahaan sebelum dikurangi pajak dan bunga modal asing. Yang kedua, modal asing ditambah modal sendiri yang terpakai dalam perusahaan. Next. Baik, sekian pemaparan materi. Saya kembalikan kepada
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih.